warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raida Huwaida dengan akhir NIM 134 MPI kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu fondasi metodologi riset manajemen pendidikan, metodologi riset dan jenis riset dari segi paradigma dan jenis analisis data. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada paradigma kuantitatif, lalu yang kedua paradigma kualitatif, yang ketiga paradigma campuran, dan yang keempat ada jenis analisis data. Nah, oke teman-teman, jadi kan di dalam dunia penelitian ini, terutama di bidang manajemen pendidikan, ada dua gaya atau dua metode utama untuk meneliti, gitu. Yaitu yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan dari metode kuantitatif, di mana metode ini gampangnya itu gini. Jadi metode ini itu hanya berfokus kepada data angka, statistik, dan pengukuran yang jelas, yang dimana tujuannya itu untuk menguji teori atau hipotesis. Lalu contoh dari kuantitatif itu kita itu bisa survei atau juga eksperimen. Jadi kita itu bisa nyebar kuesioner gitu. Lalu hasilnya itu bisa diolah pakai statistik buat lihat polanya gitu. Nah, kelebihan dari metode kuantitatif ini adalah hasilnya itu bisa lebih objektif gitu dan juga bisa berlaku buat banyak orang. Lalu kekurangan dari metode kuantitatif ini adalah kadang kita itu jadi kaku dan juga kurang pemahaman. Soalnya kita itu nggak bisa nangkep ceritanya gitu kan, jadi hanya angka saja gitu. Lalu yang kedua di sini ada paradigma alamiah atau kualitatif. Nah, metode kualitatif itu gampangnya tuh gini. Jadi kalau kita mau paham gitu secara mendalam tentang penelitian ini, kita bisa menggunakan metode kualitatif. Jadi fokusnya itu lebih ke kenapa dan bagaimana gitu. Jadi, suatu hal itu terjadi gitu dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Nah, contoh dari metode kualitatif itu adalah wawancara atau observasi langsung di lapangan gitu. Jadi kita itu bisa menggali lebih dalam gitu cerita, lebih dalam pengalaman kayak gitu, dan juga bisa menggali lebih dalam tentang makna tersebut yang kita teliti. Nah, kelebihan dari metode kualitatif itu adalah kelebihannya itu kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, yang lebih banyak, dan juga yang lebih detail gitu. Jadi kita itu bisa tahu si cerita utuhnya itu dari si penelitian kita itu. Nah, kekurangannya itu sifatnya itu jadi lebih subjektif dan hasilnya itu tidak bisa di generalisasikan untuk orang lain gitu, hanya untuk diri kita sendiri. Soalnya kan ini berbasis observasi gitu yang kita lakukan sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada paradigma campuran atau mixed method. Nah, metode ini adalah gabungan dari metode kuantitatif dan juga metode kualitatif, yang dimana tujuannya itu agar hasil penelitian kita, data yang kita dapatkan itu lebih komplit gitu, lebih banyak dan juga lebih jelas gitu. Contohnya di sini kita itu bisa kita tuh bisa sebarin survei-survei gitu buat dapat data angkanya. Nah, kemudian lalu kita bisa juga wawancara langsung ke beberapa orang untuk mendapatkan info yang lebih dalam lagi gitu. Jadi, nah manfaat dari metode campuran ini, jadi hasil penelitian kita itu jadi lebih kuat gitu. Jadi lebih seimbang antara data dan juga informasi yang kita dapat secara langsung gitu dari wawancara tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada jenis analisis data. Yang pertama analisis data kuantitatif. Dan di sini tuh kuantitatif itu mengandalkan statistik baik deskriptif untuk menggambarkan kondisi data maupun inferensial untuk menguji hipotesis. Lalu yang kedua analisis data kualitatif. Jadi menggunakan teknik reduksi data, penyediaan data serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif. Lalu yang ketiga, analisis data memadukan kedua jenis analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Nah, lalu di sini yang terakhir ada natijah. Yang pertama, penelitian yang kuat dimulai dari paradigma yang tepat. Lalu yang kedua, pemahaman mendalam tentang konteks penelitian adalah kunci keberhasilan. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian harus menjadi landasan dalam pemilihan metode analisis. Lalu yang terakhir, yang keempat, penelitian yang metodologis dan kontekstual dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Nah, jadi intinya dari semua materi ini, jadi memilih metode riset itu tergantung sama apa yang mau kita cari gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari pola umumnya saja atau yang mau kita cari tahu gitu, kita bisa pakai metode kuantitatif. Tapi kalau misalkan kita mau gali lebih dalam lagi, mencari pemahamannya lebih dalam lagi, itu bisa menggunakan metode kualitatif gitu. Tapi kalau misalkan kita mau
data yang lebih komplit lagi gitu, datanya ada terus juga faktanya juga ada, kita memakai metode campuran. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.